tetap bersemangat kan? Walaupun kita di rumah aja, sekolah online, tapi adik-adik harus tetap bersemangat, harus tetap sehat, dan jangan lupa bersyukur. Oke? Nah, sekarang mari kita mulai sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya, Kak mau lihat dulu nih, siapa yang sudah hadir. Nah, sekarang adik-adik yang sudah hadir, isi nama adik-adik di bawah, tulis namanya, ketik namanya. Nah, biar kakak tahu siapa aja yang udah datang ya. Nah, kalau adik-adik belum bisa, adik-adik bisa minta tolong papa atau mama untuk menuliskan nama adik-adik di kolom di bawah. Oke? Kakak pause dulu ya, biar adik-adik bisa tulis namanya. Oke, sudah selesai adik-adik sudah tulis namanya. Nah, sekarang kita mau memulai memuji Tuhan, mau bernyanyi. Ayo kakak undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Semuanya siap-siap, kita mau bernyanyi dan banyak gayanya hari ini ya. Jadi adik-adik harus bugar ya. Oke, nah jangan, ayo yang sebelah sana tuh yang masih tidur-tiduran. Ayo kita bangkit berdiri. Sebelah sana juga yang masih males-malesan. Ayo kita semua sama-sama bernyanyi memuji Tuhan, oke? Nah, lagunya adik-adik pasti sudah tahu. Kakak hari ini mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya, oke? Tahu kan lagunya? Nyanyi yang kenceng ya. Musik. Dengar Nah adik-adik, sekarang lagu kedua. Judulnya Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Little one to Him belong, they are weak, but He is strong.
kita berdoa dulu ya. Ayo, sikap berdoa bagaimana? Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah boleh bersama-sama berkumpul walaupun melalui online. Ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan memuji Tuhan dan akan mendengarkan cerita-cerita tentang-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memberkati kami satu persatu agar apa yang disampaikan oleh Kakak Alfa nanti akan ada dalam hati kami terus dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama kami Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu berikutnya adalah Tegak dan Katakan. Oke, siap-siap, musik! Sudah bernyanyi dan bersuka cita. Berikutnya adik-adik akan bersama-sama dengan Kakak Alfa akan mendengarkan cerita. Kakak Alfa. Halo adik-adik. Wah, asik ya, kita sudah sama-sama bernyanyi, kita juga udah sama-sama gerak ya, bareng sama Kak Natasha tadi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nah, sebelum itu yuk kita berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami setiap hari. Dan pada hari ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau dapat memberkati kami dan kami dapat belajar dengan baik, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat gak minggu lalu ceritanya tentang apa ya? Udah inget gak? Itu loh cerita tentang seorang bayi yang dihanyutkan di sungai Nil dan diselamatkan oleh putri Firaun. Ayo inget gak ceritanya itu tentang siapa? Iya betul, tentang Musa, betul sekali. Nah hari ini kita mau dengar kelanjutan cerita tentang Musa. Nah ini Musa. Musa sudah tumbuh menjadi seorang yang hebat. Dia kuat, badannya pun sudah besar. Ini Musanya ya adik-adik. Lalu pada suatu hari Musa sedang berjalan di dekat istana Mesir. Nah, ketika dia sedang berjalan, dia bertemu banyak orang. Nah, ini dia. Dia bertemu banyak orang yang ternyata mereka adalah juga orang Ibrani. Di Mesir banyak sekali orang Ibrani yang tinggal di sana. Tapi orang-orang Ibrani di sana ternyata dipaksa untuk bekerja adik-adik. Nah, nih, mereka dipaksa bekerja oleh prajurit-prajurit Mesir. Dan Musa ketika melihat itu, dia merasa sedih. Kenapa bangsanya dipaksa untuk bekerja? Bahkan banyak dari bangsanya juga orang-orang Ibrani sampai dipukul loh oleh prajurit dari Mesir. Wah, melihat hal itu, Musa merasa sedih dan juga marah. Harusnya orang-orang Mesir itu
tidak memukuli orang-orang Ibrani. Karena Musa marah kepada prajurit Mesir, akhirnya Musa memukul prajurit Mesir sampai ia terjatuh. Lalu adik-adik, ternyata Raja Firaun mendengar bahwa Musa sudah memukul salah satu prajurit Mesir pada saat itu. Dan Raja Firaun ternyata marah kepada Musa. Lalu Raja Firaun memerintahkan seluruh prajurit-prajuritnya untuk mencari Musa. Katanya demikian, prajurit-prajurit, cepat cari Musa sekarang. Bawa Musa ke hadapanku sekarang. Lalu prajurit-prajurit Mesir pada saat itu bergegas untuk mencari Musa adik-adik. Kemudian ternyata Musa sudah lebih dulu melarikan diri. Musa sudah duluan kabur. Musa pergi ke tanah yang dinamakan tanah Midian. Nah, di daerah Midian itu Musa menjadi seorang gembala domba. Lalu adik-adik, pada suatu hari Musa menggembalakan dombanya ke Gunung Horeb. Nah, ternyata di gunung tersebut Musa melihat sesuatu yang aneh. Apa ya yang aneh? Kita lihat selanjutnya ya. Nih, Musa melihat bahwa ada semak duri yang berapi, tetapi semak itu tidak terbakar. Wah, Musa heran adik-adik, kok ada ya semak duri yang berapi tetapi tidak terbakar? Karena seharusnya kalau tumbuhan atau juga benda yang terkena api, benda itu atau tumbuhan itu harusnya terbakar sampai gosong dan sampai jadi abu. Tapi semak duri ini tidak loh adik-adik. Oleh karena itu Musa heran, kaget, dan akhirnya Musa pun mendekati semak duri yang berapi ini. Lalu adik-adik, ketika Musa mendekati semak duri yang berapi ini, tiba-tiba terdengar suara Allah adik-adik. Allah memanggil nama Musa. Musa, Musa. Musa menjawab, ya Tuhan. Lalu Allah berfirman, akulah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi wajahnya. Musa menutupi wajahnya karena dia takut adik-adik. Tetapi Allah kembali berfirman kepada Musa supaya Musa mau untuk membawa bangsa Ibrani, bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Tetapi adik-adik, Musa menolak. Kenapa ya Musa menolak? Musa mengatakan bahwa dirinya itu bukan siapa-siapa. Musa merasa bahwa dirinya itu tidak pantas. Musa merasa bahwa dia sulit untuk berbicara. Bagaimana mungkin seorang Musa yang bukanlah siapa-siapa harus memimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir? Nah, adik-adik, Tuhan memiliki rencana untuk bangsa Israel. Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Karena kan sebelumnya Musa juga telah melihat bahwa di Mesir itu bangsa Israel, kaum Ibrani, disiksa. Banyak dari mereka yang juga dipukuli oleh orang-orang Mesir. Karena itulah Tuhan mau untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu adik-adik, Tuhan kembali meyakinkan Musa. Tuhan mau menegaskan, mau meyakinkan kepada Musa bahwa ia akan selalu menyertai Musa. Ia akan berjanji akan selalu melindungi, menyertai, dan menolong Musa untuk melakukan pekerjaannya,
untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita mau sama-sama belajar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, sama seperti Tuhan berjanji untuk menyertai Musa untuk melakukan tugasnya. Nah, adik-adik, kita juga harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Ketika kita tidur pun Tuhan menyertai. Ketika kita bermain juga Tuhan menyertai. Dan juga ketika kita belajar atau melakukan aktivitas lainnya, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, sekarang kan adik-adik sudah mulai sekolah online lagi ya. Kita juga harus tetap percaya, walaupun adik-adik belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman secara langsung, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik, sehingga adik-adik bisa menyelesaikan tugas adik-adik, tugas sekolah dengan baik. Karena Tuhan selalu menyertai adik-adik. Demikian cerita firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kakak Alfa telah menyampaikan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa dimasukkan ke satu tempat, dikumpulkan dahulu. Nanti suatu saat kalau kita sudah bisa bergereja bersama, kita akan memberikan persembahan di gereja. Mari kita memberikan persembahan ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, beri dengan rela, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih juga kami bisa memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini agar dipakai sesuai dengan rencana Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami bisa beribadah online. Tuhan Yesus, kiranya kami boleh belajar dari Bapak Musa. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan selalu bersama kami dan kami berani untuk melakukan yang hal benar. Kiranya firman Tuhan juga boleh hidup dalam kami senantiasa. Kami mau berdoa untuk keluarga kami dan orang-orang yang membantu kami di rumah, diberikan kesehatan dan damai sejahtera Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami atau saudara-saudara kami di luar sana yang sedang kesulitan. Mereka yang tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, harus kehilangan keluarga mereka. Juga untuk mereka yang menderita COVID-19 atau keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan boleh berkati mereka, berikan mereka penghiburan. Tuhan Yesus selalu memberkati mereka dengan kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami. Kiranya negara kami boleh menjadi tempat yang aman untuk kami tumbuh berkembang. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelita di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.